selamat datang di channel Om Mobi. Akhirnya kami nyobain mobil itu ya. Itu adalah Chery J60. Nah, pertama kali kami dengar J60, kami pikir J60, ternyata J6T ya kan. Penyebutannya hampir sama, 6T sama 60. Nah, ini merupakan versi facelift dari Chery J6 ya. Perubahannya ada beberapa. Sini. New Fashion Cube Box Design. Wajahnya fresh, lebih baru, bempernya baru dengan new front dual guard. Nah, ada fog lamp baru juga. Glossy. New front Chery logo. Bentuk kap mesin yang baru. Bentuk box belakangnya baru dan soft opening. Desain velg yang baru dengan ban 245, tebal 55, 19 inch. New front aero vent dengan new side body fender. Jadi ini mobil lebih lebar terlihat ya, lihat nih. Yang kami pinjam ini adalah warna hitam. Sebenarnya Chery punya warna baru, yaitu red matrix kayak begini. Ya, tapi ini keren juga, luar biasa. Jadi lebih gagah. Dan tentu ini adalah yang IWD, Intelligent Wheel Drive. Jadi ada dua macam, IWD dan RWD. Nah, ini yang IWD berarti Intelligent Wheel Drive, sebutan Chery. Itu ada dua motor listrik di depan dan di belakang. Kalau yang rear wheel drive hanya belakangnya saja. Motor listrik ini sangat kuat sekali. Motor listrik belakangnya 181 horsepower. Motor listrik depannya 94 horsepower. Nah, kalau yang rear wheel drive tentu nggak dapat motor listrik depan, hanya dapat belakang. Tapi itu udah 181 horsepower, luar biasa. Baterainya agak berbeda untuk yang rear wheel sama yang all wheel gini. Ini hampir 70 kW. Range-nya 436 km. Kalau yang rear wheel itu 65-an PH, range-nya 431 km. Nah, itu bisa di-charge kan pakai colokan CCS normal, bisa sampai DC 100 kW nge-charge-nya. Oh, dia pakai tombol elektrik. Tuh. DC charging. 100 kW itu nge-charge-nya berarti 30% baterai sampai 80% baterai itu hanya dalam 25 menit. Sekarang kita mau jalan-jalan. Ya, kita nyoba ini sekalian yang agak jauh. Jadi, tadinya kami pengen coba Jakarta Semarang dengan satu baterai cukup atau tidak. Namun ternyata settingan mobil yang kami terima ini di set nge-charge-nya maksimal sampai 80%. Ya, kita udah fullin, kita kirain udah full, ternyata baru 80%. Jadi itu gagal, cuma nih, nonton video ini sampai habis karena kita akan cek apakah Chery bohong mengenai range-nya. Ya, yuk. Dari awal kami nyobain Chery J6 dulu, kami suka, mobil enak. Dan dari awal pertama kali, sebelumnya kami ngeliat pertama kali di Wuhu Chery J6 itu pengen banget, sampai kami bilang ini mobil harus masuk. Ya, kami mau jadi customer pertama. Beneran masuk dan kami bukan jadi customer pertama dan malah sama sekali nggak beli. Yang beli adalah Om Fitra. Kenapa nggak beli? Kenapa kita nggak beli? Kenapa nggak beli? Iya. Anyway, pas sibuk, pas kebanyakan urusan kayaknya. Iya. Nah, tapi mobil Chery J6 itu juga pernah kami bawa off-road. Nah, J6 itu merupakan mobil listrik yang bisa off-road pertama di Indonesia ini. Off-roadnya lumayan berat waktu itu. Ternyata lebih berat dibanding yang kami perkirakan, tapi ya lolos aja, tanjakan licin bisa. Dan itu pakai ban road ya. Itu tidak kami ganti jadi pakai ban MT atau AT, enggak, itu pakai ban road, ban aspal. Chery J6 dan J60 itu seperti versi lebih sangarnya gitu kan, dia lebih lebar, lebih fresh, lebih baru yang tadi kami sebutkan ya. Eksteriornya, interiornya juga ada beberapa perbedaan. Nah, kami sih lebih suka yang ini ya dibanding itu, tapi ya tergantung selera sih. Coba menurut Anda, silahkan komentar di bawah, kerenan J60 atau J6, pilih mana?
Dan keunikan di J6 dan J60 itu material body. Material body itu ini nggak umum. Dia pakai material body itu aluminium, jadi lebih ringan, nggak karatan. Suspensi mirip sama Chery J6 ya. Ini suspensi nyaman, oke, nyaman. Walaupun getaran pada gelombang yang halusnya itu justru malah membuat mobil ini yang tinggi, kita duduk di posisi yang tinggi ya, itu berasa stabil. Jadi kita lari kencang, itu rasanya stabil sekali mobil ini. Nggak ada rasa limbung, nggak ada apa-apa. Gelombang besarnya itu lebih halus juga, jadi kita ngelewatin jalan jelek, polisi tidur, itu rasa empuk. Kekedapan, oke, kekedapannya. Ya jangan pikir aluminium suara luar masuk, enggak, ini oke. Kekedapannya, apakah ini double kaca depannya? Jadi walaupun ini mobil SUV yang tangguh gitu ya, masih ada rasa kenyamanannya. Apalagi kalau di tol gini kita nyalakan adaptive cruise controlnya 2 kali bawahin ya, mobilnya akan nyetir sendiri, dia akan ngejaga di antara garis dan akan ngejaga jarak dengan mobil depan. Kalau kecepatan kita lebih tinggi daripada mobil depan, dia akan ngikutin kecepatan mobil depan dengan menjaga jarak yang aman. Ini ADAS-nya komplit juga soalnya. Dan ini yang kami suka sekali nih. Ini anti nabrak nih. Kadang-kadang di Indonesia fitur anti nabrak ini itu bisa memang bisa dimatiin, tapi kadang-kadang itu mengganggu karena di Indonesia suka dipotong motor apa. Beda kondisinya dengan beberapa negara lain yang mereka anggap lebih cocok untuk settingan ADAS ini. Nah, yang J60 ini kami nggak tahu sesensitif apa. Yang pasti ini fungsinya tuh bisa dimatikan, ya kan? Memang semua mobil bisa dimatikan fitur anti nabraknya itu. Cuma begitu mobilnya dimatiin, mobil terus dinyalain, fungsi itu akan kembali nyala lagi. Nah, tadi kan kami bilang tenaganya besar. Ini coba kita kurangin dulu kecepatan. Kita injek rem, adaptive cruise controlnya mati otomatis, semua mobil gitu. Nah sekarang ini di eco mode, ini mode berkendaranya banyak, ada 8 mode berkendara plus ada X. Oke, nah ini kita masuk ke sport, kita lari 80 sekarang. Untuk ke 100 itu tinggal becus. Wuih, ngonceng mobilnya ngangkat. Ini torsinya besar, 385 Newton meter. Nah terus itu ada video viral, Jakarta lagi banyak banjir, tahu-tahu ada mobil yang menerabas banjir, mobil listrik Chery J6. Karena ini baterainya kan IP68 ya, mau nerjang banjir kayak gimana aman-aman aja. Mobil listrik sebenarnya lebih unggul untuk menerjang banjir karena tidak ada intake ya. Mobil internal combustion dia perlu nafas intake, nyedot udara dari luar untuk pembakaran dalam mesin. Kalau ini nggak ada nyedot apa-apa udara dari luar. Ya, mobil ini udah dites macam-macam juga ya, dibakar, dijatuhin, dimacem-macemin deh biar customernya yang punya mobil ini aman. Rest area kita isi bensin listrik dulu. Terus kami menemukan ini rest area ini. Jadi kayak ini buat emergency kalau misalnya tahu-tahu terputus koneksi internet itu, colok terus ngetap Imani bisa sini cuma maksimal 19 kWh. Tapi buat emergency katanya ya, tahu deh. Kita nggak emergency. Isinya kita tinggal berapa persen? 90%. Tadi 70 kWh, berarti 60. Nah, dia dapat ventilasi AC baru. Piano black. Terus ini konsol tengahnya bukanya belah tengah. Nah ini J60 interiornya.
Dia desain dashboard agak simple ya, tapi simple bagus mewah gitu loh. Layarnya gede sekali di tengah. Ini 15 inch ada nih. Ini audionya 12 speaker. Suaranya oke. Kita ngomongin layar tengah ya. Karena kan ini formatnya hampir sama deh semua mobil Chery Group ya. Dia bawa tuh untuk segala kontrol shortcut ya, termasuk AC. Jadi walaupun tidak ada tombol fisik AC sama sekali di sini, dia tuh selalu ada di bawah. Kecuali ketika kita menghidupkan Apple CarPlay. Kita menghidupkan Apple CarPlay, ketutup semua. Nah, mau AC apa segala macam gimana, panik. Nggak mau ngatur spion, aduh panik. Gampang, Apple CarPlay-nya nutupnya tinggal di slide ke bawah gini. Balikin ya, bukan, pencet Apple CarPlay. Ya. Slide ke bawah gini, itu udah balik ke menu ini. Dan jadi kita bisa dapat CarPlay yang besar sekali, menampilkan peta yang besar sekali juga. Tuh, lebih nggak nyasar lah kalau segede gini petanya. Ya, kita tutup. Nah, ini karena lagi di charge, dia ada tampilan split screen di sini. 40 menit lagi selesai. 21% sekarang. Ya, 82,3 kilowatt. Ini tergantung kondisi memang ya. Terus kalau mengatur spion gimana? Nyarinya di mana? Gampang. Tinggal geser dari atas ke bawah. Ini ada spion, pencet adjust. Dia akan nongol pengaturan spion, tinggal diatur pakai jempol kanan, jempol kiri. Bukan bagian favorit kami tetap lebih suka fisik, tapi ini cukup cepat nyarinya. Nah, yang geser dari atas ke bawah gini, shortcutnya tuh banyak untuk menyelamatin auto hold, termasuk untuk buka lacinya. Yes, buka lacinya tetap. Lacinya itu pakai tombol di layar. Buka cover ini juga tangki, listrik, screen off, lain-lain semua untuk maintenance wiper, ngelipat spion. Jadi kalau di jalan sempit kita bisa ngelipat spion tiba-tiba gitu. Child lock-nya bukan dari sini fisik, bukan dari sini. Dan child lock-nya bisa satu sisi aja, mau kiri aja, kayak ada ini di belakang ada child, ya, atau kanan aja gitu. Itu bisa kita pilih, nggak mesti dua-duanya. Wiper di sini, kenapa di sini? Ya nggak apa-apa karena auto aja. Kalau misalnya hujan ya nyala sendiri dia. Nah kalau misalnya tahu-tahu wipernya nggak nyala sendiri begitu hujan agak terlambat nyalanya atau tidak sesuai kebutuhan kita, ini kan tinggal dipencet daleman lagi kayak setel cekrek gitu, itu keluar kecerutan, pencet setengah untuk wiper deh pokoknya, untuk sekali-sekali. Ini ada, dia auto aja. Ini ada intermittennya nih kan level 1, level 2, level 3, level 4. Oke. Nah lampu di sini juga kita set tetap auto, nyala matiin fog lamp depan belakang di sini, dan terang gelapin layar juga cepet ini. Ini ada aplikasi-aplikasi dan intelligent scenarios. Apa ini intelligent scenarios? Ada nap mode. Jadi kita membobok di mobil, kita bisa masuk ke nap mode. Terus ada love pets mode. Tinggalin binatang kita di belakang. Itu kita bisa ada love pets mode gitu. Jadi binatang kita tetap nyaman di dalam mobil. Terus kita tinggalin belanja bentar ke convenience store, terus binatangnya sampai mobil masih hidup. Oh, nah ini dia punya DVR sendiri juga. Jadi ini ada dashcam-nya sendiri. Tuh, lihat dia pakai kamera 360-nya dia untuk jadi dashcam video record. Nggak ada storage-nya, nggak ada memory card-nya. Tuh, kamera depan, belakang, samping, kanan, kiri. Ada albumnya juga, belum ada yang ngerekam. Terus ada fungsi IWD, Intelligent Wheel Drive. Nah, ini driving mode yang tadi pas jalan kita kasih tahu. Ada Eco Sport, Eco, normal, sport, custom. Nih custom kita bisa pilih mau kayak gimana. Respon pedal gasnya, ini dia nih energy recovery-nya nih, ya. Kita aturnya dari sini, personalize, mau low, medium, high. Steering mode mau standar, sport, comfort. Oh, nah ini mengatur apa aja sih driving mode ini? Jadi karena ini intelligent wheel drive, kita pada saat menu-menu seperti all road ini otomatis, lebih ke arah otomatis. Slippery, ya, itu traction controlnya bermain untuk di setiap ban. Jadi dia akan memilih ban yang lebih punya traksi tergantung kondisi ini, seberapa sensitifnya. Ada mode pantai coba. Jadi kita bisa ke pantai tanpa ke pater, lumpur, madi, bumpy, ada model bumpy nih buat jalanan dalam gang yang rusak. Terus eco deh. Nah, ini ada mode-mode over tadi, semua lengkap pada mobil ini. Oh, information kali, help kali ya, atau description. Ini ada TPMS, gede banget tampilannya. Terus
satuannya bisa kita ganti dengan mudah tinggal mencet ini. Mau KPA, bar atau PSI. PSI lah ya. Kemudian ada Journey. Nah, ini dia bisa merecord konsumsi listrik kita di sini komplit. Ya. Ada trip A, trip B di sini juga. Ini mobil prototype ya, sepertinya 1713 km. Oke. Nah, di sini ada setting. Banyak nih smart driving untuk ADAS-nya. Ini yang tadi kami bilang forward safety assistance dimatiin dah. Dan dia mati terus permanen, cakep. NEDC range ini dalam NEDC ya. Apa bedanya NEDC WTPL? WLTP itu buat negara-negara Eropa, mobil-mobil Eropa gitu. Kalau mobil Cina tuh emang biasanya NEDC. Metode pengetesannya emang sedikit berbeda, tapi intinya untuk kehematan. NEDC dan WLTP itu ada perbedaan hasil di satu mobil ya sekitar puluhan persen lah, 10-20% gitu. Dari NEDC pun kami sudah mencoba mobil listrik yang NEDC-nya sekian, kami tes dengan nyetir hemat, itu nyampe juga ke range-nya NEDC. Lighting, tadi kan shortcut yang dari atas, kalau ini yang enggak shortcutnya. Angle-nya near, tingginya ya kan. Follow me home lights, say highlight, hi. Nah ini joknya bisa diatur pakai layar, kalau males pakai tombol fisik yang ada di jok, otomatis kuncinya gimana dari sini. Fatigue reminder, speeding alarm. Mau lihat kamera 360-nya, tapi ngidupin masih ini ya. Nah, itu dia. Dia bisa transparan mode juga harusnya ini ya. 540 kan kameranya. Pintunya kebuka beneran loh. Ini sunroof panoramic roof gede banget dan bisa dibuka. Setengahnya tuh kebuka. Gede sini. Gede. Bisa rame-rame gitu keluar. Lampu rem ada. Bisa moto cekrek. Ini nggak ada apa-apa, tombol apa-apa lagi, bersih, clean. Setirnya ini kecil untuk ukuran mobil segede gini. Flat top, flat bottom, dan ini juga ininya tuh simple ya. Kanan buat volume audio dan next previous track. Yang kiri ini bisa kita custom mau buat apaan. Kalau sekarang yang di set adalah untuk suhu AC untuk yang kanan. Kalau digeser-geser ini di set untuk lower AC-nya. Dan ini ada favorite mode juga, bintang, kalau dipencet Bluetooth. Nah kalau misalnya kita lagi pakai cruise controlnya, yang jempol kiri ini berfungsi untuk ngatur kecepatannya. Shifternya nggak ada di sini karena ada di sebelah kanan. Rem tangan ada di layar tadi ya. Shifternya di sebelah kanan seperti biasa. Sebelah kiri itu untuk wiper. Ini yang pencet wiper ini dan sen. That's it. Sama high beam, low beam. Dan dia model sennya yang dia balik ke tengah lagi sendiri. Ini kecil sekali instrumen clusternya, tapi informasinya komplit di dalam sini. Ya, dari range, baterainya berapa persen, odometer, mode berkendara, kecepatan dan kawan-kawannya. Pengen bicara soal kepraktisan, tapi kayaknya banyak banget karena di sini ada 36 storage, 36. Anyway, kantong pintunya gede, ada tempat botolnya, terus ada 2 tempat naruh handphone, yang sebelah kiri bisa wireless charging. Ini ada 2 cup holder, di bawah gede banget tuh ada tempat, ada colokan USB-C dan USB-A. Sini. Ini tadi yang buka belah tengah, gede juga. Dan ini bisa dinginin SNK kita karena ini ada lubang AC-nya. Laci tadi juga lumayan gede. Oh iya, ini semua empuk-empuk ya by the way. Posisi nyetir, ini joknya bisa diatur naik turun, walaupun nggak bisa diatur naik turun bagian depannya, tapi ya cukup lah. Karena setir juga bisa diatur teleskopik, jadi posisi nyetir kita enak. Dan kita kadang-kadang kalau naik SUV gini nggak mau posisi nyetir yang tinggi-tinggi gitu, agak tenggelam kalau tinggi, kalau rendah. Kalau tinggi gini asik gitu, bisa ngeliat kap mesin. Kami suka ininya simple nih buat jendelanya, walaupun lock unlocknya semua di layar. Nah, buka pintunya itu ada tombol di sini. Ini tombol elektronik. Gimana kalau tiba-tiba tidak berfungsi, rusak, ada gangguan listrik? Apa yang terjadi? Apakah kita akan terperangkap di dalam mobil? Tidak, karena ini ada buat emergensinya. Buka ini, cedrak, buka ada pintunya. Oke? Ini sun visor. Visor gede banget. Ini visor baru katanya. Ada kacanya dan lampu. Spion tengah, frameless. Dan ini semua interiornya itu warna hitam. Semua simple gitu jadinya. Sekarang kalau di posisi nyetir kami, dia otomatis mundur sendiri sih. Nah, belakangnya coba impresi, Nova. Jarak dengkul dengan jok depan tuh lumayan lega. Headroomnya lega sekali. Coba buka dong topinya biar headroomnya kelihatan. Ya, jidatnya gede banget.
Tapi memang duduk belakang itu joknya menurut kami agak tegak, tapi untuk perjalanan jauh masih oke. Buktinya tadi kami duduk belakang sebentar dari makan gentong ke sini ketiduran. Bicara soal jok, ini desainnya baru sekarang dibanding Yamaha J6. Di belakang juga ada 2 colokan USB-A. Ini di belakang tuh ada 3 headrest, jadi proper untuk bertiga. Kalau V23 belakangnya tuh hanya 2 jok, 2 headrest dan 2 seat belt. Stitchingnya juga baru nih Pak. Ya ini white stitching. Beli kopi, nongkrong bentar, tawa-tawa sebentar, sudah 95% sekarang. Dari 95% kita bisa jalan 406 km. Kalau kita ke Semarang, 406 tuh udah nyampe jauh ya. Kalau ke Semarang. Dek, 95 aja ya. Stop charging. Selesai tiba-tiba. Mungkin di masa yang akan datang nanti ya. Mungkin masih lama sekali. Tapi bisa jadi nanti SPBU tuh dispenser udah berubah jadi itu tuh listrik. iya buat charger. Pak, kita mau nginep di mana sih? Hah? Belum booking hotel loh, saya lu. Iya belum, makanya nanti gini, gimana ban membawa? Bukan angin membawa. Bukan, ban membawa. Ban. Nanti disitulah kita nancapkan tenda. Bentar. Nah, Ban membawa atas kendali paduka. ya, tapi kita lihat makanya nyampenya di mana. Camping ya? Hah? Camping. Camping ya? Iya, mobil ini bisa camping. Karena nih ya, ini jok belakang kalau dilipat-lipat semua, dia ada aksesoris tempat tidur di pompa. Makanya tadi udah mau ada apa tuh, Pri? Nep. Jadi kita bisa tidur di belakang nih bertiga nih, peluk-pelukan. Tidur belakang belum Bisa peluk-pelukan, bisa. Ya jaga dulu. Hah? Kan harus dijaga Pak. Dua berarti, satu orang jaga ya. Dua Satu tuh orang ya. jaga ya. Dua. Kalau kita perlu listrik, bisa ngambil listrik dari mobilnya. Ini ada V2L-nya. V2L-nya 3.300 watt. Jadi cukup banget. Itu udah rumah lo berapa? 2.200. 2.200, udah lebih kenceng daripada rumah lo. Gantian Rian yang nyetir. Biar Rian juga ngerasain ya. Iya dong. Oh, ngerasain. Kami tidur dulu. Kita ke Semarang aja. Mau ke Semarang? Nggak usah camping deh. Kenapa? Nggak bawa kasurnya. Kasur tiupnya. Gini aja, Nova kita kirim. Nova kita drop aja di tempat camping gitu ya, mau Nov? Hah? Hujan, masa camping sendiri? Enak loh. Itu kayak mancing sendiri, suka kan mancing sendiri? Beda nih, kalau mancing sendiri kan emang mancing joran satu orang satu. Camping sendiri nggak ngobrol sama Itu siapa. privacy banget loh itu. Nggak ada. Demek, hujan begini, basah, bawahnya juga basah, lembek. Tanahnya tanah lempung. Ya, tanah lempung ya. Lah gua mah enggak. Lu enggak. Enggak, dia nyetir. Mau ngapain? Nyari hotel lagi, nyari hotel. Jadi kita bermalam aja di Semarang, udah deket Semarang. Habis itu ini jangan tutup dulu nih. Ada keseruan lagi karena kita akan pindah kota ke Bandung habis itu. Jangan tutup. Yuk lanjut. Semarang pagi. Pagi. Pagi-pagi di Semarang udah istirahat. Istirahatnya sebenarnya nggak proper amat, pasti pada kurang tidur karena pasti Rian nungguin sampai jam 12 malam kali ya. Karena Rian hari ini ulang tahun. Happy birthday Rian. The backlight. Jadi Rian udah berusia 26. Kok belum nikah? Pasar bulu. Ada namanya pasar bulu. Iya. Dia jual bulu ya. Sekarang kita mengarah ke Bandung. Range 268, Bandung 350. 288. Oke. Kalau range-nya 356 berarti nggak dapat. Cuma kemarin itu kita tes. Sebenarnya kalau kita perhitungkan secara persentase baterai dan sisa range yang ada di mobil itu sangat mendekati range NEDC-nya si J60.
karena kita kecepatannya agak tinggi kemarin, ya jadi membuat nggak bisa mencapai. Kalau kecepatannya proper aja atau lebih lambat, pasti akan mencapai kalau ngelihat selisihnya segitu. Ya, oke, kita ini mau agak cepat atau enggak ya? Jadi gini, sekarang itu jam 7 pagi, acaranya jam 10, perjalanannya 5 jam. Nggak cukup ya? 3 jam. Kita nge-charge dulu. Jadi kecepatan normal aja. 3 jam. Kalau mau dipotong 3 jam. Kalau potong 3 jam, Baru garas banget. nggak bisa. Ini kan Google Maps berdasarkan kecepatan normal. Jangan ditaruh kecepatan di tolnya 100. Iya pasti 100. Atau 90 kali diambil rata-rata. Kalau kita lebih cepat sekitar 25% dari 100, nah itu bisa nyampe 3 jam. Cepet-cepet dari 30% dari 100. 130. 130 enggak, udah normal aja. Bahaya ngebut di tol. Jadi kita 100 aja. Nge-charge dulu persiapan. Kita Bandung itu kan dataran lebih tinggi, jadi pasti akan lebih makan baterainya. Barang. Wah, bagasinya tuh lumayan loh. Tuh. Lumayan bagasinya. Ini numpuk-numpuk 2 koper gede muat, koper kabin pasti muat banyak. Di bawah masih ada tempat lagi. Dari kapan tadi? Berat. Ya, terus ini ada jaring buat naruh-naruh sesuatu. Ini untuk gantung-gantung sesuatu. Gantung. Terus jadi ada maksnya. 3 kilo. Nah, ini untuk kalau misalnya gini. Intinya ini untuk buka bagasi dari dalam. Ini tarik jedrak. Karena ini dia pengunciannya elektrik. Nah, ini nih. Ini bisa di lock, kita bisa lock. Lock, jadi nggak kemana-mana tuh. Buat kalau misalnya turunan, takut kena angin gitu-gitu, mau posisinya kebuka terus. Ini nih praktis. Ini bisa buat bawa duren, kabel-kabel charger. Nah, ini kita pakai untuk bawa kerupuk kulit. Nggak tahu kenapa ditaruh sini. Nggak usah sampai penuh-penuh amat. Yang penting 80%. Tuh, kita stop dari sini. Ada 82%. Stop charging. Ya itu sekitar 25 menit lah. 30% ke 80%. Dah. Nonton aja tuh. Bantuin juga enggak. Hah? Enggak ada. Gak usah. Nggak ketutup tuh. Gue lagi nutup. Bawahnya dulu dong. Lagi nonton ini nih. Nonton bawahnya dulu makanya. Mancing lagi. Dipencet nih. Udah gue nyetir. Tanjakannya lumayan. Curam lah kalau kita pakai SUV. Oke, jam 1 udah nyampe. Kita telat sekitar 3 jam lah. Caranya. 1 jam 31 menit lagi, 95 km. Sekarang range 342. Karena tanjakan ke arah Bandung, jadi ya pasti range termakannya lebih cepat daripada perkiraan. Bagus ya tol ini ya. Masih sepi, enak, bisa menikmati perjalanan, apalagi pas naik mobil ini. Suspensinya enak. Ini jalan beton, nggak ada rasa beton-betonnya. Bannya itu bagus loh. Biasanya jalan beton gini ban berisik. Ini enggak ya, kekedapan mobilnya, peredaman suara road noise-nya bagus. Dan bannya juga ini oke banget ini. Ya nih. Iya. Lo kemarin coba apa kena genangan air gitu-gitu, nggak ada ngebuang, nggak ada apa gitu kan? Aman sekali. Karena biasanya kalau kena ban yang kurang bagus, kadang-kadang kena genangan air ada mainnya gitu kan? Ini enggak, enak. Ini tempat ini buat jumping terus. Bukan. Yang kanan. Bukan. Jumping masa? Kalau buat jumping masa anak orang-orang main sepeda gitu bayar main. Jumping ya, itu buat jumping. Buat apa Bang Nova? Ih, gini. Bang Nova ini ahli Apa? otomotif. Kalau Iya. di dunia otomotif Buka dong biar kelihatan pinter ya. itu dipakai. Buka dong biar kelihatan pinter. Jangan dipakai untuk keadaan darurat saja. Wis.
apabila terjadi hal-hal yang tidak Apa? diinginkan, Contohnya apa? remblong, Remblong. atau tiba-tiba supirnya loncat. Nggak bisa dong, kalau supirnya Nggak bisa. loncat. Nyetir siapa? Ya, nyetir siapa? Ah. Itu untuk remblong. Jadi kalau remblong masuknya ke situ. Atau kalau udah dirasa wah ada masalah nih dengan pengereman, langsung masuk situ aja, jangan nunggu bablas dulu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh. Sekarang Itu- sudah paham ya gitu ya, sudah paham. Iya. Gila, pinter banget nih. Buka dong topinya dong. Ada kan? Nih, ini terowongan apa namanya tadi? Lu bilang tadi nama terowongannya apa? Cisumdawu. Oh, Cisumdawu aja namanya. Ya, tadi saya ngasih nama Apa? Terojang. Terowongan panjang. Nih, Cisumdawu Twin Tunnel namanya. Tuh, 2 Twin Tunnel. Cisumdawu TT Twin Tunnel. Ya, dia ini membelah gunung. Membolongin gunung. Bagus. Wih, Bagus ya. jauh juga ya? Iya panjang. Tadi kalau dari luar tuh kayaknya nggak terlalu panjang. Dari dalam Panjang banget, lurus panjang gitu. Makanya saya namain Terojang. Virus. Bukan. Terowongan panjang. Oh, Ah. saya terowongan. Yeay. Ramai sekali loh, dan orang yang kepengen nyobain mie turbo tuh banyak juga. Banyak. Hah? Sampai rela hujan-hujanan yang saya nggak nyangka tuh. Iya. Hujan-hujanan. Luar biasa. Iya. Ayo yang tinggal di Bandung atau di sekitaran Bandung atau di Jakarta, mampir ke Bandung ke IMX Hub, itu ada mie turbo. Aduh, lapar. Malah kita nggak kebagian. Apa yang penting yang tadi udah ngantri lama, hujan-hujanan, apresiasi juga, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita pulang. Saya main lurus-lurus aja kita mau. Iya, kita nggak tahu. Udah, kiri aja, kiri. 2 hours later. Akhirnya sudah sampai markas lagi, luar biasa. Asik loh naik ini keluar kota. Tenaganya tuh ada terus. Aduh, jadi pede terus kalau mau nyali pede. Dan karena kita tahu ini mobil listrik, kita santai aja perjalanan. Kenapa? Karena biaya energinya murah sekali. Dan ingat, mobil listrik nih, pemerintah Indonesia masih sangat mendukung. Kita pakai plat biru ini, berarti mobil listrik, dan itu berarti bisa lewat ganjil genap. Itu sangat berarti sekali untuk kita yang tinggal di Jakarta ini. Nah, ini adalah J60. Masih ada juga J6. Itu tergantung selera. Anda pilih mana? Anda lebih suka mana? Antara J6 atau J60. Kalau kami, ini sih lebih sangar sih ya. Lebih sangar. Tapi yang warna hitam ini. Ini suka sekali yang warna hitam ini. Pas gitu loh. Dan kami iseng nyoba pakai AI di Instagram Motomobi TV. Dijadiin off-roader tinggi gitu, keren loh. Ganti bulbar, pakein winch, keren loh. Keren loh. Asal jangan salah kalau misalnya mau modifikasi J60 atau J6 dibikin gaya off-road, ingat jangan pasang snorkel. Jangan. Ya, karena mobil listrik nggak pakai snorkel. Ya, kali aja tuh mau iseng pasang snorkel. Ya nggak apa-apa sih, lucu-lucuan tuh. Anda bisa nyoba langsung mobil ini ya. Melihat dan mencoba langsung. Tinggal datang ke dealer Chery di sekitaran rumah Anda, di sekitaran kantor Anda, sekitaran sekolah Anda. Cobain langsung. Ini enak, kenceng, gagah, dan di setirnya enak. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Cek Instagram Mobiviasi, Balap Mobi, dan tunggu akun-akun Instagram kami yang lain, yang akan ada akun-akun Instagram seru tambahan lagi. Terima kasih telah menonton.